Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Dava, lalu Amanda, dan juga Ananda. Kelompok kami akan membahas tentang sumber kedua ajaran Islam. Hadis atau sumber kedua ajaran Islam terdiri dari beberapa subtema yaitu 1. Mengikuti hadis Rasul, 2. Hadis sunnah dan kabar, ketiga hubungan hadis dengan Al-Quran, keempat ilmu hadis. Kelima, terdapat proses periwayatan hadis, keenam jenis dan tingkatan hadis, ketujuh tingkatan kualitas hadis, serta yang terakhir kitab-kitab kumpulan hadis. Perintah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin itu tidak disangsikan kebenaran dan keutamaannya. Hanya dengan cara itulah kita dapat menjalani kehidupan dengan selamat di dunia dan di akhirat. Hal itu bukan saja karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merupakan figur-figur teladan di dalam ketaatan terhadap agama, tetapi itu juga karena Allah sendiri telah memberikan mereka keutamaan secara khusus di dalam Al-Quran. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dan mendengar serta taat meskipun ia seorang budak hitam, dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku tiada nanti. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin mahdiyin, pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah padanya, dan jauhilah perkara-perkara muhdatsat atau hal-hal baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dan akan terpecah umatku kepada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Mereka atau para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis. Kata hadis secara etimologi berarti al-jadid, baru, antonim kata qadim. Al-khobar yang berarti berita dan al-qorib, dekat. Sedangkan secara terminologi hadis adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan karakter Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi nabi. Sunnah. Sunnah secara etimologi adalah perbuatan atau perjalanan yang pernah dilalui baik yang tercela maupun yang terpuji. Sedangkan secara terminologi, sunnah mempunyai pengertian yang berbeda-beda karena ulama memberikan pengertian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. A. Menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah semua hal yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun hal-hal yang lainnya. Menurut pengertian ini, sunnah bisa meliputi fisik maupun perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebelum ataupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Mereka memandang Nabi adalah sosok suri tauladan yang sempurna bagi umat Islam, sehingga dalam pandangan mereka segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik yang ada kaitannya dengan hukum maupun tidak adalah sunnah. B. Ulama usul fikih memberikan definisi yang hampir sama, namun mereka membatasi sunnah hanya dengan bisa dijadikan acuan pengambilan hukum. Hal ini disebabkan mereka memandang Nabi sebagai syari, membuat syariat di samping Allah. Hanya saja ketika ulama usul mengucapkan hadis secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sunnah qauliyah. Karena menurut mereka sunnah memiliki arti yang lebih luas dari hadis, yaitu mencakup semua hal yang bisa dijadikan petunjuk hukum, bukan sebatas ucapan saja. C. Ulama fikih mendefinisikan sunnah dengan suatu hal yang mendapatkan pahala bila dikerjakan, namun tidak mendapatkan dosa bila ditinggalkan. Mereka memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang seluruh perkataan dan perbuatannya mengandung hukum syara'. Khobar. Menurut arti bahasa, khobar ialah berita. Jadi, khobar memiliki arti yang hampir sama dengan hadis. Karena tahdits, pembicaraan, artinya tidak lain adalah ikhbar, pemberitaan.
Secara terminologi, khobar ada beberapa pendapat, diantaranya hadis yang disandarkan pada sahabat atau segala berita yang diterima dari selain Nabi. Untuk terminologi khobar, peneliti lebih sepakat dengan definisi yang pertama, sebagaimana juga dikemukakan oleh ulama Khurasan, yaitu khobar ialah hadis yang disandarkan pada sahabat. Hal ini dimaksud untuk memudahkan klasifikasi serta untuk membedakan antara khobar dengan hadis atau sunnah. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itulah, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. Ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk yang berkaitan dengan cara pemindahan hadis dari Nabi SAW, dari para sahabat, atau dari para tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup semasa para sahabat, dengan cara mengetahui para periwayat hadis atau rawi, dari sudut kredibilitas intelektual atau dab, dan kredibilitas kepribadian atau adalah, dan keadaan sanadnya, yaitu rangkaian dari satu rawi ke rawi yang lainnya, apakah bersambung atau terputus. Ada dua ilmu hadis. Yang pertama ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang berkenaan dengan pemindahan hadis, pemahaman metode penelaahan sanad, pemeriksaan lafaz-lafaz dalam sanad dan matan, memeriksa nama-nama yang meriwayatkan, memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah, benar, dan tepat, baik dalam sanad maupun dalam matan. Yang kedua ada ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu hadis yang melakukan penyaringan terhadap riwayah, syarat-syarat riwayah, jenis-jenis riwayah, hukum-hukum riwayah, dan ihwal periwayah. Memberi penilaian terhadap hadis-hadis dari sudut tingkat kesahihannya, apakah suatu hadis itu sahih, hasan, atau daif. Menelaah teks hadis dari sudut kebahasaan dan makna yang terkandung di dalamnya. Memberikan kesimpulan yang dapat ditarik dari teks atau matan hadis tersebut. Proses periwayatan hadis. Proses periwayatan hadis adalah proses terjadinya peralihan periwayatan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena pengkodifikasian atau penulisan atau pembukuan yang disebut tadwin, hadis itu terjadi jauh setelah Rasulullah wafat. Maka periwayatan hadis baru dapat diketahui setelah seseorang mudawin atau pencatat hadis berhasil menelusuri rangkaian periwayatan atau sanad hadis sampai kepada sahabat sebagai pangkal sanad. Jenis dan tingkatan hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawir, yaitu suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk melakukan dusta. Hadis mutawir bernilai qat'i, artinya memiliki kepastian penuh dalam penyandarannya kepada Nabi SAW. Oleh karena itu, kebenarannya tidak dapat diragukan dan wajib dipercaya. Yang kedua ada hadis ahad. Tidak seperti hadis mutawir yang bernilai qat'i atau memiliki kepastian berasal dari Nabi SAW, maka hadis-hadis ahad bernilai zani atau kemungkinan, dalam arti bahwa kepastian dan kebenaran penyandarannya pada Nabi SAW masih dipertanyakan dan baru bersifat kemungkinan. Oleh karena itu, hadis ahad baru bisa dijadikan sumber ajaran dan rujukan hukum Islam seandainya sudah disaring dulu oleh ilmu hadis. Tingkatan kualitas hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW derajatnya berbeda-beda dilihat dari validitas atau kesahihannya yang bergantung pada kualitas sanad, rawi, dan matan. Karena itu, pembagian hadis secara kualitatif dilakukan dengan menyaring hadis ahad yang bersifat zan dengan menggunakan ilmu hadis. Hasil penyaringan ini muncullah ketiga jenis hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih didefinisikan
sebagai hadis yang berkesinambungan rawi-rawinya, diterima dari rawi yang adil, memiliki kredibilitas intelektual, yaitu kuat hafalannya, cermat dan tidak pelupa, serta tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Syarat-syarat hadis sahih yaitu 1. Bersambungnya sanad yang merupakan langkah pertama dalam memastikan penisbatan suatu hadis kepada Nabi dengan rawinya yang bersifat adil. Kedua, terdapat perawi yang dabit di mana kemampuan memelihara hadis, baik hafalan maupun catatan, serta mampu untuk meriwayatkannya. Ketiga, tidak syadz apabila rawi yang terpercaya dalam suatu hadis menyalahi hadis lain. Serta yang terakhir, tidak ada kecacatan atau ilat di mana menyebabkan kesahihan hadis ternodai. Kumpulan dari hadis sahih menurut urutan tinggi rendah derajatnya. Yang pertama ada hadis yang disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang sahih menurut Bukhari saja. Ketiga, hadis yang sahih menurut Muslim saja. Keempat, ada hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kelima, hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari saja. Keenam, hadis yang sahih berdasarkan syarat Muslim saja. Dan yang terakhir, hadis yang dianggap sah oleh para ahli hadis di luar Bukhari dan Muslim. Hadis hasan didefinisikan sebagai tingkatan hadis yang berada di pertengahan antara hadis sahih dan dhaif. Memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu sanadnya berkesinambungan dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, serta terbebas dari cacat dan tidak bertentangan dari riwayat yang lebih kuat. Hadis dhaif didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, baik dalam sanad ataupun pada rawinya atau mengandung cacat. Hadis dhaif dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu gugurnya rawi dalam sanadnya, dan hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan. Terdapat beberapa jenis hadis dhaif, yaitu hadis mursal, di mana hadis yang tidak menyebut sahabat dalam rangkaian perawinya, hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus di tengah, hadis maklub, hadis yang susunan rawi-rawinya terbalik dalam sanadnya, kemudian ada hadis munkar, hadis yang maknanya tidak dikenal, dan yang terakhir ada hadis matruk atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang biasa diketahui suka berbohong atau sering berbuat dosa besar. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.